Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul dan sebuah cerita kiriman santet menjelang pernikahan. Cerita pada kali ini ditulis nama akun yang bernama N Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Daripada kita penasaran juga kan? Kita langsung saja mulai ceritanya. Kejadian ini dialami oleh seseorang yang akan melaksanakan sebuah pesta pernikahan dengan wanita pilihannya ataupun kekasihnya. Namun di hari menjelang pernikahannya, dia mendapatkan beberapa hambatan dan adanya seseorang yang merasa sakit hati. Kita sebut saja namanya Fatan. Fatan ini bekerja di salah satu sekolah. Dia menjabat sebagai seorang guru, yaitu guru SMP. Kekasihnya bekerja sebagai guru SD. Wanita yang akan menjadi istrinya itu kita sebut saja namanya Tiwi. Tiwi dan Fatan ini sudah menjalin hubungan sejak mereka berkuliah, dan hubungannya baik-baik saja. Hanya saja, dulu sempat ada wanita yang mencoba menggoda Fatan. Namun Fatan tidak tertarik dengan wanita manapun kecuali dengan Tiwi. Fatan ini memiliki paras yang tampan dan mempesona. Jadi banyak wanita yang tertarik dan tergila-gila dengan Fatan. Di tempat Fatan bekerja ada salah satu wanita, sebut saja namanya Rani. Rani ini berprofesi sama dengan Fatan menjabat sebagai seorang guru SMP. Tiwi mendapat kabar dari temannya yang juga bekerja di SMP itu. Temannya ini adalah sahabat Tiwi dan juga temannya Fatan. Namanya kita sebut saja Yuni. Yuni mengabari kepada Tiwi kalau Rani ini mencoba mendekati calon suami sahabatnya itu. "Halo Wi," ucap Yuni. "Iya Yun, ada apa?" "Tadi aku lihat calonmu itu istirahat bareng sama Rani. Sepertinya dia mencoba mendekati Fatan deh," ucap Yuni. "Ah, mungkin hanya istirahat bareng saja kok. Mas Fatan tidak mungkin berani berselingkuh, apalagi kan kita mau menikah." "Iya juga sih. Ya semoga saja dugaanku salah," ucap Yuni. Saat itu jam istirahat di sekolahnya. Fatan dan juga Rani memang terlihat jalan berdua menuju ke kantin untuk makan siang bersama. Namun guru-guru yang lain tidak menaruh curiga terhadap Fatan dan Rani. Karena guru-guru lain pikir Fatan hanya sekedar istirahat bareng, tidak lebih. Singkat ceritanya, setelah jam sekolah sudah selesai, Fatan pun pulang. Saat Fatan keluar dari gerbang sekolahan, Rani terlihat tidak membawa sepeda motor. Dia sedang duduk di depan sekolah menunggu jemputan angkutan. Namun Fatan mencoba berpura-pura tidak lihat saja. Tiba-tiba Rani memanggil Fatan dan melambaikan tangannya. "Fatan, sini!" teriaknya. Dengan terpaksa akhirnya Fatan datang menghampiri Rani yang sedang duduk di depan sekolah itu. "Ada apa Ran? Aku boleh minta tolong gak sama kamu?" "Minta tolong apa ya Ran?" "Aku nebeng ya sama kamu, soalnya angkutannya lama. Aku juga nggak bawa motor," ucap Rani. Gimana ya?" "Ya udah, ayo naik." Akhirnya Rani membojang Fatan dan diantar oleh Fatan menuju ke rumahnya. Rumahnya Rani ini tetanggaan dengan Fatan, tetangga desa sebelah, jadi mereka jalannya sejalur. Saat di jalan ternyata ada salah satu tetangganya Fatan yang melihat Fatan berboncengan dengan Rani. Sesamanya di rumah Rani, Fatan langsung bergegas pulang karena sudah sore. Singkat ceritanya, malam harinya Fatan dengan keluarganya sedang makan malam. Ibunya bercerita kepada Fatan mengenai tetangganya yang tadi sore melihat Fatan berboncengan dengan cewek atau wanita lain. Ternyata tetangganya itu cerita kepada ibunya Fatan tanpa sepengetahuannya. Ternyata setelah dari rumahnya Rani, Fatan tidak langsung pulang dulu ke rumah, dia mampir ke rumah temannya.
Saat itu temannya ada di depan teras rumahnya. Fatan disuruh mampir terlebih dahulu di rumah temannya. Akhirnya Fatan pun mampir sebentar sekitar pukul 5 sore, baru dia pulang. Nah, sepertinya tetangganya ini menghampiri ke rumahnya sekitar pukul 3 sore saat Fatan pergi dari rumah Rani. "Tadi sore kamu sama siapa, Tan?" tanya ibunya. "Maksudnya gimana, Bu?" "Tetangga itu lihat kamu boncengan sama cewek desa sebelah. Kamu jangan macam-macam ya, Tan. Kamu itu sudah bertunangan dan sebentar lagi juga mau menikah. Jangan buat malu keluarga," jelas ibunya. "Aku cuma nganterin Rani saja, Bu. Dia tidak bawa motor. Nunggu angkutan lama katanya." "Ya pokoknya ibu nggak mau tahu. Kamu jangan begitu lagi," ucapnya. "Ibu tahu dari siapa?" tanya Fatan. "Tetangga lihat kamu terus cerita sama ibu." "Ah, sudah kuduga," jawabnya. Sebelumnya memang Fatan dan Tiwi sudah bertunangan terlebih dahulu, dan rencananya pernikahan mereka sekitar 1 bulan lagi. Di hari-hari mendekati pernikahannya, Fatan dan Tiwi ini sudah mulai mempersiapkan untuk hari pernikahan mereka. Saat hari libur atau hari Minggu, Tiwi dan Fatan pergi untuk fitting baju pernikahannya berdua. Dan mereka memilih baju yang cocok. Mereka berdua pun sepakat dengan pilihannya yang sama. Tidak hanya itu, mereka juga mencetak undangan yang jumlahnya banyak. Karena teman-temannya Tiwi dan Fatan banyak, serta undangan orang tuanya yang tidak kalah banyak tamunya. Tiwi dan Fatan saat itu begitu bahagia karena hari yang dinanti-nantikan semakin dekat. Dan hubungannya pun semakin erat serta direstui oleh dari dua pihak keluarganya. Singkat ceritanya, tiba-tiba saja Rani mengirimkan pesan kepada Fatan. Isi pesannya sangat mengejutkan Fatan. "Tan, besok kita jalan yuk." Padahal Rani sudah tahu kalau Fatan ini akan segera menikah, akan tetapi Rani malah seperti tidak merasa bersalah. Namun Fatan tidak menanggapi pesan dari Rani dan tidak membalasnya sama sekali. Memang dari dulu sejak kuliah Rani ini sudah menyukai Fatan sampai sekarang. Namun Fatan selalu menolak dan malah memilih Tiwi. Akan tetapi Rani tidak pernah menyerah mendapatkan Fatan. Ya ibaratnya sebelum janur kuning melengkung, Fatan masih bisa ditikung. Keesokan harinya ataupun keesokan paginya, saat Fatan berangkat ke sekolah untuk mengajar, Fatan melihat Rani di ruang guru lalu menatap ke arah Fatan dengan senyumannya. Akan tetapi Fatan tidak menanggapi senyuman Rani, karena dia mencoba untuk menjaga jarak dengan Rani agar tidak terjadi perasaan buruk dan tidak mau menyakiti hatinya Tiwi. Hari pernikahan semakin dekat. Tinggal 2 minggu lagi. Namun tiba-tiba saja Fatan berubah menjadi cuek terhadap Tiwi. Fatan benar-benar tidak peduli dan sekarang jarang di rumah. Untuk mengurus perlengkapan pernikahan yang belum selesai saja Fatan tidak mau. Bahkan ketika dihubungi oleh Tiwi, ditelepon atau di chatting saja tidak dijawab, membuat Tiwi gelisah dan juga sedih. Akhirnya Tiwi menceritakan semua perilaku Fatan akhir-akhir ini kepada Yuni. "Yun, kenapa ya Fatan akhir-akhir ini menghindar dari aku? Dia tidak mau membalas atau menjawab teleponku," ucap Tiwi. "Ya mungkin dia sibuk kali, Wi." "Sibuk apa? Kata orang tuanya Fatan sekarang jarang ke rumah." "Kalau begitu, kamu harus cari tahu apa penyebabnya," jawab Yuni. "Ya gimana caranya, Yun? Sudah nanti akan aku bantu cari tahu di sekolah." "Terima kasih ya, Yun," jawab Tiwi. Singkat ceritanya, saat di sekolah, Yuni melihat kalau Fatan selalu berduaan dengan Rani dan pulang pun juga bareng. Muncullah rasa curiga Yuni kepada Fatan dan juga Rani. Akhirnya Yuni menghampiri ke arah Fatan dan juga Rani yang sedang berada di kantin sekolah. Fatan, kenapa kamu sekarang malah sering berduaan dengan Rani? Kamu gak mikir apa? Kalau sebentar lagi kamu itu mau menikah?" teriak Yuni membuat guru-guru lain menatap ke arah keributan tersebut. "Alah, gak usah ikut campur deh kamu," timbal Rani. Namun Fatan ternyata hanya diam saja, tidak mengatakan apapun dan tertunduk. Karena Yuni sudah tidak tahan menahan emosinya,
Akhirnya Yuni dan Rani bertengkar adu mulut. Beberapa saat kemudian ada satpam sekolah datang untuk melerai mereka. Akhirnya Yuni pun mengalah dan menyudahi pertengkaran itu dan meninggalkan mereka berdua. Yuni menghubungi Tiwi dan mengabari tentang apa yang barusan terjadi dengan Fatan. "Halo Wi," ucap Yuni. "Iya halo, gimana Yun?" tanya Tiwi. "Fatan berduaan dengan Rani Wi di kantin. Ada yang tidak beres nih Wi sama Fatan Wi," ucap Yuni. "Kan memang mereka sudah biasa berdua." "Ya gak beres gimana?" "Pokoknya gak beres. Fatan tidak seperti biasanya." "Jelasin Yun gimana maksudnya," ucap Tiwi. "Sudah nanti kita ketemu saja biar gampang ngobrolnya." Akhirnya Tiwi memendam rasa penasarannya dan mengakhiri teleponnya. Sepulangnya mengajar, Tiwi dan Yuni pun ketemuan di sebuah kafe untuk menceritakan semuanya. "Gimana Yun, maksudmu gak beres itu?" tanya Tiwi penasaran. Sepertinya Fatan sudah dipengaruhi oleh Rani. Fatan itu saat aku dan juga Rani bertengkar, hanya diam saja tertunduk dan tidak berbuat apa-apa, imbu Yuni. "Ya terus aku harus gimana Yun?" "Saran aku mending kamu bicarakan sama kedua orang tuanya Fatan, supaya mereka ada solusinya untuk masalah ini," ucap Yuni. Malam harinya Tiwi mendatangi ke rumah kedua orang tuanya Fatan seperti yang disarankan oleh Yuni. "Assalamualaikum," ucap Tiwi. "Waalaikumsalam. Tiwi, ayo masuk," jawab ibunya. Tiwi pun masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. "Fatannya ada Bu?" "Ada, ibu panggilin dulu ya." Ibunya pun mencoba memanggilkan Fatan di kamarnya, namun Fatan tidak mau menemui Tiwi sama sekali. Padahal biasanya Fatan selalu senang kalau bertemu dengan Tiwi. Tiwi hanya bisa menahan rasa sedih dan kecewanya di hadapan orang tuanya Fatan. "Fatannya tidak mau keluar katanya," ucap ibunya. "Ya udah Bu, nggak apa-apa Bu," jawab Tiwi. "Sebenarnya aku mau membicarakan soal perilaku Mas Fatan akhir-akhir ini Bu, yang berubah sama aku. Dia tidak peduli akan persiapan pernikahan dan juga selalu menghindar. Bahkan pesan dan telepon aku tidak pernah dijawab," jelas Tiwi. "Iya, ibu juga merasa ada yang berubah dengan Fatan. Dia jarang pulang ke rumah dan sering ngamuk-ngamuk tidak jelas. Tapi saat main ponselnya, ibu lihat dia malah senyum-senyum sendiri. Ibu kira dia sedang kirim pesan dengan kamu," ucap ibunya. "Jadi gimana Bu? Hari pernikahan sudah semakin dekat, tapi Mas Fatan sepertinya malah seperti itu," ucap Tiwi. "Kamu sabar dulu ya, nanti ibu sama bapak carikan solusinya," jawab ibunya. Saat itu bapaknya Fatan pun kebetulan sedang pergi, jadi Tiwi tidak bertemu dengannya, dan akhirnya Tiwi pun pulang tanpa membawa hasil apa-apa. Singkat ceritanya, undangan pernikahan mulai disebar kepada para tamu-tamu yang diundang. Sikapnya Fatan masih saja sama acuh, cuek dan tidak peduli. Akhirnya kedua orang tuanya Fatan menghubungi saudaranya yang ada di luar kota untuk meminta bantuan. "Assalamualaikum Pak D." "Waalaikumsalam. Ada apa ya?" tanya Pak D-nya. "Gini Pak D, Fatan akhir-akhir ini kelakuannya aneh. Padahal seminggu lagi ya dia itu mau menikah, tapi dia tidak peduli sama sekali, malah jarang pulang ke rumah," jelas Pak Yadi. "Ya sudah, saya coba carikan orang pintar kiai di sini." Pak Yadi pun memerintahkan tetangganya untuk datang ke kotanya Pak D dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Fatan. Kita sebut saja namanya Wanto. Wanto pun menerima perintah dari Pak Yadi dan dia pergi dengan menggunakan kereta ke rumahnya Pak Detano. Wanto mendatangi rumah Pak Detano yang sebelumnya sudah diberikan alamat rumahnya Pak Detano. "Assalamualaikum Pak D," ucap Wanto. "Waalaikumsalam." "Wanto ya?" jawab Pak Detano. Sebelumnya Pak Yadi sudah memberitahu Pak Detano kalau Wanto akan datang ke rumahnya. Iya Pak D," jawab Wanto singkat. "Silakan masuk," ucap Pak D. Saat sudah malam, Wanto pun dipersilakan oleh Pak Detano untuk beristirahat terlebih dahulu.
Keesokan harinya Pak D dan juga Wanto pergi ke salah satu orang pintar Pak Kiai yang ada di kotanya Pak D. Pak D dan juga Wanto dipersilakan masuk ke dalam rumahnya dan mereka duduk. "Ada perlu apa ini bapak-bapak?" tanya Pak Kiai. "Ini Pak Kiai, saya mau minta tolong anaknya ponakan saya akhir-akhir ini berubah sama calonnya, padahal tinggal seminggu lagi menuju hari pernikahan," jelas Pak D. "Saya minta fotonya, ada?" tanya Pak Kiai. Akhirnya Pak Kiai pun mulai membacakan doa-doanya dan menerawang dengan foto yang sudah disiapkan oleh Wanto dari rumah. Pak Kiai mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan khusyuk di dalam kamarnya. Sedangkan Pak D dan juga Wanto pun menunggu di depan ruang tamu. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya Pak Kiai pun menghampiri mereka berdua ke ruang tamu. "Gimana Pak Kiai?" tanya Pak D. "Dia terkena santet pelet." "Saya tidak sanggup," ucap Pak Kiai. "Santet? Siapa yang menyantet Pak Kiai?" tanya Pak D penasaran. "Ada, saya tidak akan menyebutkan namanya," jawabnya. Akhirnya Pak D dan juga Wanto pun pulang tanpa membawa hasil apa-apa, karena Pak Kiai tersebut merasa tidak sanggup untuk mengatasi hal tersebut. Pak D menghubungi lagi ke Pak Yadi. "Halo, assalamualaikum Yad." "Waalaikumsalam, gimana Pak D?" Kata Pak Kiai, Fatan disantet, tapi Pak Kiai tidak sanggup untuk menanganinya, jawab Pak D. "Kalau gitu, tolong carikan lagi Pak D, orang yang lebih pintar dan bisa menangani ini," ucap Pak Yadi. "Ya sudah, nanti saya coba," jawabnya. Pak D pun mencoba menanyakan kepada beberapa teman-temannya, dan salah satu temannya ada yang tahu di mana tempatnya orang pintar tersebut. Hari berikutnya, Pak D, Tano ini dan juga Wanto pergi mendatangi rumahnya Pak Kiai yang sudah ditunjukkan oleh temannya itu. Dengan menggunakan mobilnya, mereka berdua pergi ke rumahnya Pak Kiai. Rumahnya cukup jauh, menempuh waktu sekitar 2 jaman, karena rumahnya berada di pelosok dan di kaki gunung. Beberapa jam kemudian, akhirnya Pak D, Tano dan Wanto pun sampai juga di tempat Pak Kiai. Setelah berdua disambut dengan ramah oleh Pak Kiai dan dipersilakan untuk masuk ke dalam rumahnya. "Saya sudah tahu maksud kedatangan kalian ke sini," ucap Pak Kiai itu. Padahal mereka berdua belum ada yang menceritakan semuanya kepada Pak Kiai, tapi dia bisa tahu maksud dari kedatangan mereka. Pak D, Tano dan juga Wanto pun merasa klop kalau Pak Kiai ini benar-benar pintar dan pasti bisa menyembuhkan Fatan. "Saya minta fotonya," ucap Pak Kiai. Wanto pun memberikan fotonya, yaitu fotonya Fatan, kepada Pak Kiai. Lalu Pak Kiai meminta untuk mereka bertiga berdoa bersama-sama untuk kesembuhannya Fatan. Pak Kiai yang memimpin membacakan doa-doanya dan Pak D serta Wanto mengikuti doa Pak Kiai. Mereka terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan bersolawat. Fatan di rumahnya terbaring di kasurnya dan matanya melotot mengarah ke atas langit dindingnya itu. Dia terus berteriak-teriak dan tubuhnya memberontak saat melihat ke langit-langit dinding. Fatan melihat ada bayangan hitam yang memutari di atas langit dindingnya. Saat itu, Pak Kiai mengobati dari jarak jauh dan ternyata tembus sampai ke Fatan. Kedua orang tuanya Fatan sangat ketakutan, namun mereka berdua mencoba memegangi tubuhnya Fatan. Karena sebelumnya kedua orang tuanya Fatan sudah diberitahu oleh Pak D kalau Fatan akan disembuhkan dari jarak jauh. Fatan terus memberontak kesakitan dan teriak-teriak. Saat Pak Kiai sedang berzikir, katanya dia melihat ada sosok wanita muda yang berjalan bolak-balik di depannya. Dan tiba-tiba, ada sosok ular besar sekali. Ular itu mencoba melawan Pak Kiai. "Kamu siapa? Kenapa ada di tubuhnya anak ini?" tanya Pak Kiai. "Saya diutus oleh seseorang," ucapnya. "Siapa? Pergi atau nanti aku bakar," ucap Pak Kiai. Namun ular itu tidak menjawab pertanyaan dari Pak Kiai. Pak Kiai pun melawan ular itu dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Namun Pak Kiai merasa kalau melawan ular tersebut berada di sebuah hutan, padahal saat itu Pak Kiai sedang duduk bersila di rumahnya.
Dan akhirnya Pak Kiai ini menang melawan ular tersebut. Setelah selesai melawan ular itu, sosok wanita itu pun ikut lenyap menghilang. Pak Kiai menghentikan bacaan doanya. "Gimana Pak Kiai?" tanya Pak Ade. "Sepertinya sudah aman," ucapnya. "Sebenarnya siapa Pak Kiai yang menyantet saudara saya ini?" "Ada perempuan, tapi saya tidak akan menyebutkan namanya," jelas Pak Kiai. Lalu Pak Kiai memberikan sebotol minuman untuk nantinya diberikan kepada Fatan. Air putih ini sudah didoakan oleh Pak Kiai. "Ini nanti berikan kepada Fatan dan disuruh minum," ucap Pak Kiai itu. "Baik Pak Kiai, terima kasih," ucap Pak Ade. Pak Ade dan juga Wanto pun akhirnya pulang ke rumah dan mengemasi barang-barangnya untuk besok pergi ke rumahnya Pak Yadi. Keesokan paginya Pak Tano, istrinya, anaknya dan juga Wanto pergi ke rumahnya Pak Yadi dengan menggunakan mobil. Karena hari pernikahannya Fatan dengan Tiwi tinggal 5 hari lagi. Di perjalanan Pak Detano dan Wanto saling bergantian menyetir mobilnya karena lelah perjalanan yang cukup jauh dari rumah Pak D menuju ke Pak Yadi. Sesamanya di rumah Pak Yadi terlihat Fatan terbaring lemah di kamarnya. Akhirnya Pak Detano memberikan botol air putih kepada Fatan yang diberikan oleh Pak Kiai itu. "Bangun dulu Fatan, kamu minum dulu air putih ini," ucap Pak D. Fatan pun bangun dan meneguk air putih itu dengan perlahan-lahan. Pak D mencoba mengajak bicara kepada Pak Yadi di ruang tamu. "Kita bisa bicara dulu sebentar," tanya Pak D. "Iya Pak D," jawab Pak Yadi. "Apa sudah ada perubahan dari sikap Fatan?" tanya Pak D. "Belum Pak D, dia malah seperti orang gila. Setiap malam habis maghrib, ketawa-ketawa sendiri dan teriak-teriak," jelas Pak Yadi. "Coba kita lihat lagi, nanti setelah minum air putih itu, apakah ada perubahan?" ucap Pak D. Tiwi hanya bisa terus mendoakan Fatan, calon suaminya itu. Pak Yadi dan juga istrinya pun sudah sangat cemas karena hari pernikahannya sudah semakin dekat. Karena mereka malu kalau nantinya acara pernikahannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pak Yadi dan juga istrinya pun tidak mau menanggung malu kepada calon besannya dan tetangganya, serta tamu-tamu undangannya. Semuanya benar-benar sudah frustasi dan harus bagaimana lagi caranya untuk menyembuhkan Fatan. Sebenarnya Pak Detano ini memiliki ilmu yang sama seperti Pak Kiai, namun Pak Detano ini tidak berani untuk menggunakan ilmu tersebut karena dia merasa belum pantas. Akan tetapi karena kasihan dengan Fatan dan keluarganya Pak Yadi, Pak Detano mencoba untuk membantu menuntaskan masalah ini karena Fatan tidak mengalami perubahan setelah minum air putih tersebut. Ternyata Fatan malah sekarang itu jadi sering keluar rumah dan selalu pergi dengan Rani. Saat itu ada salah satu tetangganya Fatan yang melihat Fatan jalan berduaan dengan Rani di taman. Tetangganya itu pun melaporkan kepada kedua orang tuanya Fatan. Pak Yadi dan istrinya benar-benar malu mengetahui kelakuan anaknya itu, apalagi mereka tahu dari tetangganya sendiri. Ternyata selama ini Fatan sudah seringkali berjalan berduaan dengan Rani tanpa sepengetahuan siapapun. Tiwi juga tidak mengetahui hal itu. Tiwi tahu kabar itu dari kedua orang tuanya Fatan secara langsung. Kala itu Tiwi benar-benar sudah pasrah, bahkan dia berniat untuk membatalkan pernikahannya saja. Akan tetapi Tiwi mendapatkan semangat dan dukungan dari kedua orang tuanya, calon mertua dan teman-temannya. Hari pernikahannya tinggal 4 hari lagi. Pak Detano memulai melakukan sholat malam di salah satu kamar di rumah Pak Yadi yang kosong. Sekitar pukul 12 malam Pak Detano melakukan sholat malam dan tidak diketahui oleh siapapun. Melakukan sholat malam dengan khusyuk dan juga tiba-tiba Pak D mendengar ada suara gemuruh di depan rumahnya, yaitu di depan rumah Pak Yadi, seperti ada angin puting beliung yang sangat kencang sekali. Bahkan gerbang rumahnya Pak Yadi pun seperti ada yang mendobraknya dengan batu besar berkali-kali. Namun Pak Detano tetap khusyuk dalam melakukan sholat malamnya untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai sholat, angin kencang itu masih belum menghilang. Pak Detano pun duduk bersila dan terus berzikir dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan diiringi dengan sholawat.
Pak Detano memejamkan kedua matanya. Saat memejamkan kedua matanya sambil bersikir, tiba-tiba saja Pak Detano melihat ada sosok wanita yang berubah-ubah wajahnya, kadang muda kadang tua, dengan rambut acak-acakan dan pakaian putih lusuh seperti kuntilanak. Sosok wanita itu terus melayang bolak-balik di hadapannya Pak Detano. Namun sosok wanita itu terus menyerang dan mengganggu Pak D. Dia hanya bolak-balik saja. Pak D pun hanya melihatnya dengan terus bersikir. Tiba-tiba saja sosok wanita yang berubah wajahnya itu menjadi tua dan muda itu seketika hilang dengan perlahan-lahan dan meninggalkan kepulan asap. Beberapa saat kemudian, ganti ular besar berada di hadapannya Pak Detano. Dengan menjulurkan lidahnya yang berbisa dan menatap tajam ke arah Pak D, seketika Pak D merinding melihat ular yang bentuknya besar tidak wajar. Pak D tahu kalau ular itu adalah ular siluman. Ular itu tiba-tiba mencoba menghampiri ke arah Pak D seperti ingin menerkamnya. Pak D pun berperang dengan ular besar siluman itu. Ular itu pun mencoba melilit tubuhnya Pak D dengan eratnya, sehingga Pak D terasa sesak nafasnya, bahkan sudah lemas tidak berdaya. Namun Pak D terus berdoa dengan khusyuk membaca ayat kursi terus-menerus. Dan di bacaan ayat kursi yang ketujuh kalinya, ular yang melilit di tubuhnya Pak D perlahan-lahan melepaskan lilitannya. Pak D merasa lega dengan ular siluman itu yang seketika terkapar di tanah dan menghilang dengan sendirinya. Saat itu Pak D berperang dengan ular itu seperti berada di dalam hutan yang sangat gelap. Untungnya Pak D bisa melawan ular itu dan juga menang. Pak D terus bersikir untuk menemukan titik terangnya. Tiba-tiba ada sosok anak kecil yang ada di hadapannya Pak D. Sosok anak kecil itu mencoba mendekati Pak D. Saat mendekati Pak D, sosok anak kecil itu pun seketika berubah menjadi sosok makhluk yang menyeramkan seperti naga. Namun kepalanya berbentuk anak kecil itu, sedangkan tubuhnya berbentuk naga yang bersisik emas. Naga itu tiba-tiba mencoba melingkar di lehernya Pak D dan seperti akan mencoba menggigit lehernya. Namun, dengan sigap tangannya Pak D pun langsung menarik naga itu dan membantingnya ke lantai. Akan tetapi naga itu tidak terima, akhirnya dia menyerang Pak D. Seketika Pak D berada di sebuah tanah yang kosong namun gersang, tidak ada pepohonan sama sekali. Pak D dan naga itu pun saling melawan. Naga itu pun mengeluarkan api dari mulutnya, lalu disemburkan ke wajah Pak D. Pak D berhasil menghindari semburan api itu. Saat naga itu mencoba melingkari lagi di leher Pak D langsung menariknya dan langsung membanting dengan kuat naga tersebut ke tanah. Beberapa kali seperti itu Pak D banting lagi naga itu saat mulai menyerang. Dan akhirnya naga itu pun kalah, dia mencoba terbang pergi. Pak D mengejar naga itu, tiba-tiba saja Pak D kembali lagi dalam rumahnya Pak Yadi. Sosok naga itu pun terbang menuju ke dalam kamarnya Fatan. Pak D menghentikan langkahnya dan kembali lagi ke kamar kosong itu. Karena sudah lelah sekali melawan sosok-sosok itu, akhirnya Pak D mengakhiri ritualnya dan kembali lagi ke kamarnya istrinya untuk istirahat. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari, jadi Pak D melawan sosok-sosok itu sudah 3 jam. Namun Pak D masih belum bisa tertidur dan masih memikirkan sosok naga yang masuk ke dalam kamarnya Fatan. Akhirnya Pak D tahu kalau titik terangnya itu berada di kamarnya Fatan. Soalnya sosok naga itu pun perginya dari dalam kamar Fatan. Sampai subuh Pak D tidak tidur sama sekali karena masih belum tenang. Keesokan harinya Pak Detano melihat Fatan sudah pulang ke rumahnya dan Pak D menasihati Fatan. Fatan, kamu itu jangan seperti itu. Kasihan kedua orang tua kamu. Dia harus menanggung malu akibat kelakuanmu itu. Kamu juga kan yang memilih wanita itu untuk dijadikan istri. Jangan sakiti dia, ucap Pak Detano. Namun Fatan masih saja tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Detano. Siangnya Fatan pergi lagi entah kemana. Akhirnya Pak Detano mengajak istrinya untuk pergi masuk ke dalam kamarnya Fatan untuk mencari buktinya sendiri. Sebelum masuk ke dalam kamarnya Fatan, Pak Detano dan istrinya meminta izin terlebih dahulu kepada Pak Yadi untuk masuk ke dalam kamarnya Fatan. Yat, aku izin untuk masuk ke dalam kamarnya Fatan, boleh nggak? Soalnya mau cari tahu
Siapa tahu di dalam kamarnya ada bukti, ucap Pak Tano. Iya silakan. Nggak apa-apa Pak De, jawabnya. Sebelum Pak Tano menceritakan semuanya kepada istrinya tentang ritualnya yang dilakukan tadi malam dan tentang sosok naga masuk ke dalam kamar Fatan, istrinya pun percaya kepada Pak Tano dan ikut mencarikan bukti di dalam kamarnya Fatan. Saat di dalam kamarnya Fatan, Pak Tano mengunci kamarnya Fatan untuk menggeledah seluruh lemari dan isi kamarnya. Pak Tano dan istrinya berusaha mencari dan tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Mulai dari dalam lemari pakaiannya dan juga lemari tempat Fatan meletakkan buku-buku mengajarnya, namun belum juga menemukan bukti apa-apa. Akan tetapi mereka berdua tidak menyerah untuk mencari bukti itu. Gimana Pak? Udah ketemu belum? Tanya istrinya. Belum Bu, kita cari saja sampai dapat, ucap Pak D. Beberapa saat kemudian istrinya Pak D menemukan sebuah bungkusan kain putih berada di bawah kasurnya. Istrinya saat itu untungnya kepikiran untuk membuka ke area bawah kasur. Pak, ini kain putih apa ya Pak? Mana Bu, mana? Tanya Pak D. Pak D pun menghampiri ke arah istrinya dan Pak D mencoba memegang kain putih itu. Saat kain putih itu dipegang oleh Pak D karena penasaran ikatan talinya, akhirnya Pak D lepaskan dengan perlahan-lahan. Dan ternyata di dalam bungkusan kain itu terdapat paku berkarat, dedaunan kering, dan kembang-kembangan 7 rupa. Akhirnya Pak D membawa benda-benda itu ke belakang rumahnya Pak Yadi, dan tanpa sepengetahuan Pak Yadi, Pak D membakar semua benda-benda itu. Apinya melahap dengan besar. Dan setelah sudah dibakar benda-benda itu, beberapa jam kemudian tiba-tiba saja Fatan pulang ke rumah dengan senyuman kepada Pak D dan kedua orang tuanya, tidak seperti biasanya yang murung. Fatan, sini duduk, ucap Pak D. Fatan pun menuruti apapun yang diucapkan oleh Pak D. Dia menyalami, mencium tangan Pak D lalu duduk di sebelahnya. Pak D mulai menasihati lagi kepada Fatan. Fatan, kamu kan beberapa hari lagi mau menikah. Tolong kamu jangan mempermalukan keluarga. Kasihan kedua orang tua kamu, ucap Pak D seketika Fatan menangis dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Pak, Bu, Fatan minta maaf. Fatan salah, aku minta maaf, ucap Fatan. Sepertinya Fatan sudah sadar dan tidak terpengaruh oleh santet pelet dari wanita itu lagi. Kedua orang tuanya pun memaafkan kesalahan dari Fatan, dan Fatan langsung pergi menghampiri ke rumah Tiwi untuk meminta maaf. Iya nak, tidak apa-apa, ibu sudah memaafkan kamu. Ibu senang kalau kamu sudah sadar, ucap ibunya. Bapak juga sudah maafkan kamu Fatan. Sudah lebih baik kamu pergi ke rumah Tiwi dan meminta maaf, timbal Pak Yadi. Dengan mengendarai motornya, Fatan segera bergegas pergi ke rumah Tiwi. Assalamualaikum, ucap Fatan. Waalaikumsalam. Mas Fatan, jawab Tiwi. Fatan langsung memeluk Tiwi dengan erat di ambang pintu rumahnya. Mereka berdua menangis bersama. Sudah, kita masuk dulu, kita ngobrol di dalam saja. Tiwi benar-benar tidak menyangka kalau Fatan datang ke rumahnya. Wi, aku minta maaf ya Wi. Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Selama ini aku sudah menyakiti hati kamu dan kedua orang tua kamu. Sudah aku maafin Mas. Orang tuaku juga sudah memaafkan kamu. Yang penting kamu sudah sadar Mas, aku senang, jawab Tiwi. Kebetulan saat itu juga kedua orang tuanya sedang pergi ke rumah saudaranya. Maaf ya Wi, aku gak bantuin kamu menyiapkan perlengkapan pernikahan kita, ucap Fatan. Sudahlah Mas, gak usah bahas, yang penting 2 hari lagi akan menikah. Singkat ceritanya, malamnya semua berkumpul di rumah Pak Yadi, kedua orang tuanya Fatan. Pak D, istri dan anaknya serta Fatan berkumpul di ruang keluarga. Istrinya Pak D ini menceritakan semuanya kepada Pak Yadi kalau Fatan sudah dibantu oleh Pak D dengan ilmu yang dimilikinya. Pak Yadi pun sangat berterima kasih kepada Pak D karena sudah membantu menyadarkan Fatan. Terima kasih ya Pak D, sudah mau membantu Fatan. Saya jadi senang akhirnya Fatan akan melangsungkan pernikahan, ucap Pak Yadi. Tidak usah berterima kasih kepada saya, terima kasih kepada Allah,
jawab Pak D. Pak D pun menanyakan kepada Fatan siapa wanita yang selama ini jalan dengan Fatan itu. Kamu selama sebulan ini jalan sama wanita, siapa wanitanya? Sama Rani Pak D. Oh pantas saja, kamu jangan lagi dekat-dekat dengan dia. Memangnya kenapa Pak D? Tanya Fatan penasaran. Tidak apa-apa, kan kamu mau menikah, gimana sih? Ucap Pak D. Pak D sebenarnya sudah tahu kalau pelaku yang melakukan santet pelet kepada Fatan itu adalah Rani. Akan tetapi Pak D tidak mau menceritakan semuanya kepada Fatan. Singkat ceritanya, hari pernikahan Fatan dan Tiwi pun berlangsung. Semua keluarga dari mempelai dari pria datang rombongan menuju rumahnya Tiwi. Acara akad pun dimulai dan Fatan mengucapkan, "Saya terima nikah dan kawinnya Pratiwi dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai," dan mereka semua berteriak sah pada kala itu. Dan mereka bahagia akhirnya Fatan dan juga Tiwi sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Acaranya berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan sama sekali. Tiwi pun diboyong oleh Fatan untuk tinggal di rumahnya. Hari pertama Tiwi tinggal di rumah Fatan, sedangkan Pak D dengan keluarganya sudah pulang kemarin sore. Karena besoknya Pak D harus kembali bekerja. Saat di perjalanan pulang, Pak D merasa sakit pada perutnya. Sakitnya itu teramat sangat. Dan di sepanjang perjalanan, Pak D mencium bau anyir dan bau bangkai di dalam mobilnya. Setiap Pak D mempercepat laju mobilnya, rasa sakit pada perutnya terasa sangat amat sakit sekali. Akhirnya Pak D dan istrinya memutuskan untuk berhenti beristirahat di rest area. Pak D makan dan juga minum obat untuk menahan rasa sakitnya. Saat di rest area, tiba-tiba azan Isya. Akhirnya Pak D melaksanakan sholat. Setelah sholat Pak D berzikir, dan ketika selesai dari musola, Pak D melihat ke arah mobilnya. Ternyata di atas mobilnya ada sosok kuntilanak dan ular besar yang melilit mobilnya itu. Sosok itu yang kala itu berperang dengan Pak D saat mencoba melakukan ritual. Namun Pak D membiarkan sosok itu berada di atas mobilnya, asal mereka tidak mengganggu. Namun saat di perjalanan, rasa sakit pada perutnya ini terasa sangat sakit sekali. Dan ular itu tiba-tiba berpindah menghalangi kaca depan mobil Pak D. Karena takut mengalami kecelakaan, Pak D pun turun ke sebuah masjid untuk melakukan sholat. Sebelum sholat, Pak D pergi ke toilet terlebih dahulu karena ingin buang air besar. Singkat ceritanya, setelah selesai buang air besar dan sholat, Pak D melihat ular itu sudah berpindah lagi, dan beberapa saat kemudian sosok itu dengan perlahan-lahan menghilang dan mengeluarkan asap. Namun hanya Pak D saja yang bisa melihat sosok itu. Istrinya tidak bisa melihatnya. Akhirnya Pak D melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke rumah. Dan alhamdulillah Pak D beserta istri dan anaknya sampai juga di rumahnya dengan selamat. Namun ada suatu kejanggalan yang terjadi dengan Fatan. Ternyata Fatan tertidur selama 7 hari lamanya, dan Pak D dikabari untuk datang lagi ke sana untuk membantu mendoakan Fatan. Pak D kasihan dengan Fatan, akhirnya datang sendiri tanpa membawa istrinya ke rumah Pak Yadi, dan dia cuti dari kantornya lagi untuk beberapa hari. Sesamanya di rumah Pak Yadi, Pak D langsung menghampiri ke kamarnya Fatan dan berdoa bersama dengan Pak Yadi, istrinya, dan juga Tiwi. Saat itu Fatan tertidur, namun dia berada di alam lain. Dia dililit oleh sosok ular siluman besar itu dengan erat dan membuat Fatan ini tidak berkutik apa-apa lagi. Semua yang ada di rumah terus membacakan doa yang dipimpin oleh Pak D dan terus membacakan sholawat. Setelah beberapa jam mereka semua membacakan doa-doa ayat kursi, beberapa saat kemudian ada pergerakan dari tangannya Fatan, dan perlahan-lahan Fatan membukakan kedua matanya. Alhamdulillah Fatan tersadarkan diri. Namun dia dibuat linglung dan juga bingung. Akhirnya Tiwi membuatkan teh hangat, dan sebelum diberikan kepada Fatan, Pak D mendoakan teh hangat tersebut terlebih dahulu. "Sudah, ini diminum dulu Fatan," ucap Pak D. Dengan perlahan-lahan Fatan mulai meneguk teh hangat itu.
Ternyata Rani masih saja mengirim santet untuk Fatan karena dia masih sakit hati dan tidak terima kalau Fatan menikah dengan Tiwi. Singkat ceritanya, Fatan mengatakan kepada Pak D kalau alat kelaminnya Fatan ini tidak bisa berdiri sama sekali, membuat Pak D geleng-geleng kepala dengan kejadian yang menimpa Fatan itu. Tiba-tiba saja setiap habis maghrib Fatan ini selalu kesurupan, dengan matanya yang melotot dan lidahnya dijulurkan ke depan seperti ular. Akhirnya tubuhnya Fatan ini direbahkan di lantai ruang tengah untuk dilakukan ngaji bersama. Pandangannya Fatan masih kosong dengan mata melotot dan lidah menjulur ke depan. Pak D bersama dengan yang lain mencoba membacakan doa-doa untuk Fatan dengan khusyuk yang dipimpin oleh Pak D. Semuanya duduk mengelilingi tubuhnya Fatan dengan terus bersolawat kencang sekali. Tiba-tiba saja Fatan menghadap ke arah sekeliling ditatap dengan satu persatu. Seketika Fatan batuk-batuk dan keluar darah. Istrinya pun panik dan mengambilkan tisu. Namun saat muntah, yaitu muntah darah yang keluar dari mulutnya itu, ada paku dan baut dengan jumlah yang cukup banyak. Sudah, biarkan saja. Kita terus bersolawat dan berdoa saja kepada Allah, ucap Pak D. Akhirnya Tiwi membiarkan suaminya itu memuntahkan darahnya. Beberapa saat setelah memuntahkan darah yang keluar paku dan baut itu, seketika Fatan pingsan tidak sadarkan diri. Pak D terus berdoa dan setelah 20 menit, Fatan tersadar lalu Pak D memasukkan air putih yang sudah didoakan oleh Pak D ke wajahnya Fatan. Fatan pun tersadarkan diri dengan tubuh yang lemas tidak berdaya. Singkat ceritanya, hari berikutnya Fatan mengalami hal yang sama, kesurupan setelah habis maghrib. Dengan mata yang melotot dan lidah yang menjulur ke depan, tubuhnya kali ini kejang-kejang dan panas tinggi. Tiwi pun panik dan memanggil Pak D. "Pak D, tolong Pak D," teriak Tiwi. Pak D memang tidak pulang terlebih dahulu karena harus mengurus dan menyelesaikan masalahnya Fatan yang masih saja terus terjadi akibat wanita itu. Pak D pun datang dan masuk ke dalam kamarnya Fatan. Kedua orang tuanya Fatan pun kemudian datang. "Ayo cepat kita baca doa lagi sama-sama," ucap Pak D. Mereka semua pun pergi ke belakang untuk mengambil air wudhu terlebih dahulu. Kali ini Pak D-nya memerintahkan Pak Yadi untuk mengundang tetangganya supaya ikut melakukan doa bersama. "Yat, cepat panggil tetangga untuk segera melakukan doa bersama," ucap Pak D. Pak Yadi pun mendatangi rumah-rumah tetangganya. Dan beberapa tetangganya berkenan untuk datang dan mendoakan Fatan. Setelah semuanya berkumpul, tubuhnya Fatan yang ada di kamar dipindahkan ke depan ruang tamu dan direbahkan pada tikar. Pak D pun mulai memimpin untuk membacakan doa dan sholawat. Semuanya bersolawat dengan keras. Tubuhnya Fatan memberontak terus-menerus dan kejang-kejang. Tiba-tiba saja perutnya Fatan seketika membuncit seperti orang hamil. "Ayo semakin keras lagi sholawatnya," ucap Pak D. Fatan semakin mengerang kesakitan dan kejang-kejang dengan matanya melotot dan lidahnya menjulur ke depan. "Itu tolong bajunya dibuka ke atas," ucap Pak D. Tiwi yang membukakan bajunya ke atas sampai akhirnya perutnya terlihat, dan di perutnya itu otot-ototnya terlihat dengan jelas berwarna hijau. Membuat Tiwi tidak kuasa menahan tangisnya melihat suaminya menjadi buncit seperti orang yang sedang mengandung. Semuanya masih tetap membaca doa dan bersolawat dengan lantang. Perutnya Fatan semakin besar dan semakin besar, seperti akan meledak. Sedangkan Fatan terus-menerus menahan kesakitannya dan teriak-teriak. Wah! Akhirnya semua yang ada di sampingnya mundur beberapa meter. Perutnya benar-benar sudah besar sekali, menjulang tinggi dan hampir meledak. Kedua matanya pun melotot dan lidahnya masih terus menjulur ke depan seperti ular. Di saat semua orang yang ada di sampingnya itu menjauh, Pak D malah maju mendekat. Pak D memegangi perutnya Fatan dengan terus merapalkan doa-doanya. Dan beberapa saat kemudian, perutnya dengan perlahan-lahan mulai mengempes. Yang keluar dari perutnya itu beberapa belatung yang sangat banyak sekali jumlahnya, dan membuat orang yang ada di situ bergedik ngeri
dan merinding melihatnya. Seketika Fatan pingsan, mungkin karena kelelahan dan sudah lemas tubuhnya. Tiwi pun membersihkan seluruh belatung yang masih menempel di perutnya Fatan. Namun Pak D berhasil menyembuhkan Fatan, dan beberapa saat kemudian Fatan pun tersadarkan diri dan sudah dalam keadaan normal seperti semula. Beberapa hari kemudian, Fatan sudah tidak kesurupan lagi dan tidak mendapatkan gangguan-gangguan. Ternyata selama ini yang melakukan itu adalah Rani. Rani ini ingin sekali memiliki Fatan sejak dia kuliah bersama dengan Fatan. Akan tetapi Fatan selalu menolak cintanya. Dan saat Rani tahu kalau Fatan akan menikah dengan Tiwi, Rani sangat sakit hati dan tidak terima. Karena Tiwi ini dulunya waktu SMP saingannya Rani dalam meraih prestasi di sekolahnya. Namun Rani selalu kalah dengan Tiwi. Itu yang membuat Rani semakin benci dan sakit hati kepada Fatan. Karena Rani ditolak oleh Fatan dan malah memilih orang yang dibenci oleh Rani, itu yang membuat Rani berbuat nekat untuk menyantet serta pelet Fatan. Saat pagi hari di sekolah, ruang guru Rani tersenyum manis kepada Fatan. Itu ternyata Rani sudah memakai pelet untuk memikat hatinya Fatan. Sampai akhirnya Fatan jadi tergila-gila dengan Rani. Dan saat menjelang hari pernikahan, Fatan selalu pergi dengan Rani karena Fatan sudah dipengaruhi oleh Rani. Karena santetnya saat menjelang hari pernikahannya itu gagal. Akhirnya Rani mendatangi dukun lagi untuk menyantet Fatan dan membuat alat kelaminnya Fatan tidak bisa berdiri. Akan tetapi semua itu tetap saja gagal. Bahkan sekarang Fatan sudah normal kembali. Sedangkan Rani kabarnya dia menderita sakit keras dan dalam keadaan yang sama seperti Fatan. Kedua matanya Rani melotot dan lidahnya menjulur ke depan serta perutnya membuncit seperti orang hamil. Akhirnya Fatan dan Tiwi mendatangi ke rumahnya dan Rani pun meminta maaf kepada Fatan dan Tiwi. Saat ke rumahnya Rani terus-menerus merintih kesakitan. Fatan dan Tiwi mencoba mendekat ke arah Rani. Tiba-tiba Rani memegangi tangannya Fatan dan Rani. Namun Rani tidak bisa mengucapkan apapun karena tidak bisa ngomong. Aku sudah maafkan kamu kok Ran. Aku juga minta maaf. Ya kalau aku ada salah sama kamu, ucap Fatan. Iya Ran, aku juga sudah maafkan kamu. Aku minta maaf kalau ada salah juga, timbal Tiwi. Seketika Rani menangis dengan air mata yang mengalir dari pojok matanya. Beberapa saat kemudian Rani mengembuskan nafas terakhirnya. Tiba-tiba saja perut yang tadinya membuncit seketika kempes dengan sendirinya, akan tetapi mengeluarkan beberapa ekor belatung yang baunya sangat busuk. Namun mengenaskannya lagi, kedua matanya yang masih terbuka melotot, serta lidahnya menjulur ke depan. Hari itu juga jenazahnya Rani segera dimandikan dan disolatkan. Setelah selesai dimandikan dan disolatkan, jenazahnya Rani langsung dibawa ke pemakaman umum terdekat. Fatan dan Tiwi pun ikut mengantarkan ke tempat peristirahatannya Rani untuk yang terakhir kalinya. Yuni juga ikut ke pemakamannya Rani beserta dengan teman-teman guru yang lainnya. Singkat ceritanya, Pak D-nya kembali ke kotanya karena sudah terlalu lama ambil cuti. Akhirnya Fatan dan Tiwi pun hidup bahagia dan bahkan Tiwi sekarang sudah memiliki anak perempuan yang cantik dan lucu. Begitulah akhirnya kalau seseorang menaruh dendam dan sakit hatinya kepada seseorang. Malah apa yang diperbuat bakalan balik lagi ke dirinya sendiri. Semua perbuatan pasti akan ada balasannya. Baik secara cepat ataupun lambat, pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Semoga kita bisa ambil hikmah dan juga pelajarannya dari kejadian ini untuk jangan sampai berbuat musyrik dan jangan pernah dendam kepada sesama manusia dan jangan khawatir soal jodoh. Semua manusia pasti sudah ditakdirkan dengan jodohnya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka berbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa ambil pembelajaran dan juga hikmah sebanyak-banyaknya yang terkandung dalam cerita ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimaknya. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa like, comment, dan share.
serta subscribe untuk kalian yang belum, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.